Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik juga lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru, tentunya dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Arum adalah gadis desa sederhana, berwajah cantik dan bersikap penuh hormat. Kehidupan keluarganya yang serba kekurangan membuatnya tak punya banyak pilihan. Suatu pagi yang tampak biasa ketika sinar matahari menyusup pelan ke celah-celah jendela kayu di rumahnya yang sederhana, Arum sedang menjemur pakaian saat itu. Tiba-tiba suara ketukan terdengar dari depan rumah. Arum, Arum, cepat kesini. Aku punya kabar penting, teriak Bu Ratri dengan nada antusias. Arum segera menghampiri tetangganya itu, menyeka peluh di wajahnya. Ada apa, Bu Ratri? Tanyanya dengan polos. Bu Ratri tersenyum lebar lalu mengelurkan sebuah amplop coklat kecil. Ini, ada pekerjaan untukmu di Jakarta. Keluarga kaya, katanya butuh pembantu rumah tangga. Namanya Pak Jeffrey. Katanya dia orangnya baik, istrinya juga ramah, ujar Bu Ratri saat itu. Mata Arum memandangi amplop itu dengan ragu. Jakarta? Emangnya apa saya bisa, Bu? Saya kan belum pernah jauh dari rumah. Suaranya pelan nyaris bergetar. Sudah, kamu jangan ragu Arum. Ini kesempatan langka loh. Gajinya besar. Kamu juga bisa bantu ibumu. Arum terdiam sejenak lalu mengangguk dengan pelan. Ya udah deh Bu, aku mau. Saya terima ya Bu. Singkatnya saat itu hari keberangkatan pun telah tiba. Terminal ramai penuh dengan suara kendaraan dan juga teriakan orang-orang. Arum berdiri di samping ibunya, membawa tas kecil berisi beberapa potong pakaian dan juga kain peninggalan mendiang ayahnya. Ia tersenyum tipis mencoba menyembunyikan kegelisahan di dadanya. Iya Bu, Arum pamit dulu ya Bu. Ibu jaga kesehatannya, ya, katanya dengan lirih. Ketika itu sebuah bus pun berhenti di depan mereka. Arum memeluk ibunya dengan erat, menahan air mata yang mulai menggenang. Aku pergi dulu ya Bu, doakan aku. Iya nak, doa ibu selalu menyertaimu, jawab ibunya dengan suara parau. Dengan langkah berat Arum pun naik ke dalam bus. Dari balik jendela ia memandangi kampung halamannya yang perlahan menjauh. Ia tak tahu bahwa langkahnya itulah adalah awal dari takdir kelam yang tak bisa ia hindari. Seiring berjalannya bus saat itu, Jakarta menyambutnya dengan gemuruh dan kemewahan yang asing. Rumah besar berdiri megah di kawasan elit, dikelilingi taman yang rapi dan juga sepi. Ketika Arum turun dari mobil jemputan, jantungnya berdetak lebih cepat saat itu. Pintu rumah dibuka oleh seorang pria bertubuh tinggi, dengan wajah dingin tapi senyum ramah yang tak menyentuh matanya. Selamat datang Arum. Perkenalkan, saya pemilik rumah ini. Panggil saya Pak Jeffrey. Ini istri saya, Nita, ucapnya. Arum menunduk dengan sopan. Iya Pak, terima kasih ya Pak Jeffrey. Bu Nita, saya Arum. Saya akan bekerja sebaik mungkin Bu, Pak. Oh ya,
Kamu naik apa kesininya? Tanya Pak Jeffrey saat itu. Saya naik bus, Pak, dari kemarin sore. Oh, ya udah. Ayo masuk. Kamu pasti capek. Bunita mendekatinya sembari membawa segelas air. Ayo Arum, istirahat dulu. Anggap saja rumah ini rumah sendiri, ya. Hari-hari pertama berjalan tanpa kendala. Arum mengurus pekerjaan rumah dengan cekatan. Namun ada sesuatu yang terasa aneh. Rumah itu terlalu sunyi, terlalu bersih, dan juga terlalu sempurna. Setiap malam ketika jam menunjukkan tengah malam, Arum kerap terbangun oleh suara langkah di koridor panjang. Langkah yang pelan, berat dan juga menyeret. Namun saat ia mengintip, koridor selalu kosong. Kamar anak-anak Pak Jeffrey yang seharusnya ada suara selalu sunyi senyap, seakan tidak pernah dihuni. Pernah suatu malam saat Arum terbangun dan melihat bayangan hitam berdiri di pojok kamarnya. Ia ingin menjerit, tapi suaranya seolah menghilang saat itu. Bayangan-bayangan itu hanya menatapnya tanpa wajah, lalu menghilang ketika lampu dinyalakan. Keesokan paginya Arum menceritakan hal itu kepada Bunita. Tapi wanita itu hanya tersenyum kecil. Ah, mungkin kamu mimpi Arum. Sudah, jangan pikir aneh-aneh. Tapi malam-malam berikutnya, bayangan-bayangan itu pun kembali datang. Dan langkah menyeret itu semakin sering terdengar. Arum mulai menyadari bahwa rumah megah itu menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Pak Jeffrey yang awalnya ramah kini tatapannya mulai berubah. Ia terlalu tajam, terlalu lama. Ia juga sering muncul di belakang Arum tanpa suara, hanya untuk menatapnya. Singkat cerita, pada suatu malam, saat Arum mendengar suara tangisan anak kecil dari ruang bawah tanah, ia ragu saat itu, tapi rasa penasarannya membawanya membuka pintu yang selama ini selalu terkunci. Aroma lembab dan amis menyambutnya. Tangga kayu menurun gelap. Suara tangis masih terdengar. Pelan-pelan Arum pun melangkah turun. Tapi ketika ia sampai di dasar, suara itu sudah menghilang. Yang ada hanya patung-patung kayu berbentuk manusia. Semuanya bermata kosong dan juga berdarah. Di tengah ruangan ada baju anak-anak yang sudah lusuh, terlipat rapi di atas lantai yang basah oleh darah. Langkah dari atas tangga terdengar lagi. Arum menoleh ke belakang saat itu. Sosok Pak Jeffrey ternyata berdiri di sana, menatapnya tanpa senyum. Arum, kamu ternyata sudah tahu terlalu banyak ya, ucapnya dengan penuh ancaman. Saat itu Arum baru sadar, rumah ini bukan tempat kerja biasa, dan ia bukan hanya pembantu rumah tangga. Ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Sesuatu yang mungkin tidak akan pernah membiarkannya untuk pulang. Seiring berjalannya waktu, Selvi dan Raffi langsung menyukai keberadaan Arum. Kak Arum, bisa bantu aku pasang boneka ini gak? Pinta Silvi dengan ceria saat itu. Ia menyerahkan boneka barunya. Tentu, ayo kita rapikan bersama, jawab Arum sambil tersenyum. Seminggu kemudian saat makan malam, Pak Jeffrey melontarkan sebuah pertanyaan. Arum, kamu nanti gak apa-apa kan kalau kami tinggal? Emangnya kenapa, Pak? Jadi minggu depan saya dan istri harus pergi ke luar negeri selama beberapa hari untuk urusan bisnis. Jadi Silvi dan Raffi memutuskan ikut dan rumah akan kosong. Arum mengangguk saat itu. Ia mencoba menyembunyikan kegugupan yang tiba-tiba menyergap. Iya Pak, saya akan menjaga rumah sebaik mungkin. Bunita menatap Arum dengan sorot mata penuh perhatian. Arum, kamu harus hati-hati ya. Kalau ada orang datang dan bertanya yang aneh-aneh, kamu jangan percaya. Jangan pernah buka pintu untuk orang asing, apalagi kalau kamu tidak kenal. Iya Bu, saya akan ingat pesan Ibu, jawab Arum dengan yakin.
Pak Jeffrey pun menambahkan saat itu, "Ya sudah, nanti saya tinggalkan nomor yang bisa kamu hubungi kapan saja, ya." Malam itu pun Arum duduk di kamar kecil yang disediakan untuknya. Cahaya redup lampu kamar membuat bayangan di dinding malam menari-nari. Ia merenungi tanggung jawab besar yang menantinya. Meski perasaannya bercampur aduk, ia berusaha yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi tatapan penuh kekhawatiran dari Bonita terus terbayang di benaknya, seolah mengisyaratkan sesuatu yang lebih dalam yang sering terjadi di kawasan rumah ini. Pada sore hari itu, saat mentari mulai tenggelam, menyisakan langit jingga, Arum yang sedang menyapu di teras ketika suara bel pintu bergemuruh. Memecah kesunyian, ia pun berjalan pelan ke arah pintu, mengintip dari balik tirai. Ada seorang pria berusia sekitar 40-an, berdiri di luar, wajahnya asing, namun senyumnya terlihat sopan. Arum membuka pintu sedikit saat itu. "Iya, selamat sore. Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan hati-hati. "Maaf, Mbak. Saya temannya Pak Jeffrey. Saya ini datang dari luar kota, ingin bertemu dengannya," ujar pria itu dengan santai. "Maaf, Pak Jeffrey-nya sedang keluar negeri bersama keluarga. Mungkin beberapa hari lagi baru kembali," jawab Arum saat itu. "Oh, begitu ya. Baiklah, kalau begitu saya akan kembali lain waktu." Ia tersenyum singkat lalu melangkah pergi. Tapi sorot matanya yang terakhir kali menatap Arum terasa tidak wajar, seperti ada sesuatu yang disembunyikan olehnya. Malam pun datang saat itu. Rumah itu kini benar-benar sunyi. Angin malam meniup tirai jendela membuatnya berdesir dengan pelan. Arum mencoba tidur tetapi perasaan gelisah menghantuinya. Sekitar tengah malam, suara keras membangunkannya saat itu. Pintu depan tiba-tiba didobrak. Arum terlonjak, jantungnya berdegup dengan kencang. Langkah-langkah kaki berat terdengar menghantam lantai. Dan dari celah pintu kamarnya, ia mengintip. Beberapa pria asing masuk membawa alat-alat besar, seperti pisau dan juga yang lainnya. Mereka berpencar mengacak-acak isi rumah dengan kasar. Arum menggigil saat itu, ia tahu harus melakukan sesuatu. Dengan suara pelan tapi gemetar, ia pun keluar dari kamarnya. "Hei, siapa kalian? Keluar dari sini. Saya akan hubungi polisi loh," bentaknya saat itu. Seorang pria besar dengan bekas luka di pipinya. Ia mendekat dengan senyum mengejek saat itu. "Hahaha, tenang saja. Kami hanya ingin sesuatu dari rumah ini," ucapnya lalu mendorong Arum hingga tersungkur. Arum pun merangkak cepat menuju dapur saat itu. Ia mengambil pisau di dapur seadanya untuk melindungi diri. "Kalau kalian mendekat, saya tidak akan diam," katanya dengan nafas terengah-engah. "Hei kamu, seharusnya kamu diam saja ya," gumam pria itu, lalu mengayunkan bangku ke arah Arum. Tubuh Arum pun terhantam dan jatuh keras ke lantai. Beberapa pria mendekat, menarik tangannya dan menyeretnya kembali ke dalam kamar. Saat itu, Arum menjerit memberontak, namun jumlah mereka terlalu banyak. Saat itu Arum yang benar-benar melawan, dan orang-orang itu yang sudah terlanjur terbawa oleh nafsu. Mereka pun langsung memperkosa Arum dengan kejam. Saat itu, tak ada selai benang pun di tubuh Arum. Ia kesakitan, tak ada yang bisa menolongnya. Hingga saat itu semakin kacau situasinya. Setelah mereka melakukan hal keji kepada Arum, mereka merusak barang-barang rumah. Arum kesakitan karena kehilangan keperawanannya. Namun ia tetap mencoba melawan dengan sisa tenaganya. Ia menatap sekeliling mencari peluang untuk kabur. Namun semuanya sia-sia. Ia pun dipukul hingga ia pingsan saat itu. Pada malam itu, menjadi malam mimpi buruk yang tak pernah Arum bayangkan. Rumah megah yang awalnya terasa seperti harapan, kini berubah menjadi tempat penuh teror dan juga ketakutan. Dan di luar sana, tak seorang pun tahu apa yang sedang terjadi di balik dinding-dinding tebal rumah itu.
Arum yang sudah semakin sadar, ia hanya terkulai lemas. Tubuhnya penuh luka dan darah mengalir dari pelipisnya. Namun ia tetap mencoba bertahan dengan setenaga yang ia miliki. Tawa kasar pria-pria itu menggema di setiap sudut rumah, memantul di dinding-dinding kosong yang kini penuh bayangan kelam. Jeritan Arum tidak lagi terdengar, hanya arangan pelan yang keluar dari bibirnya yang pecah dan kering. Setelah para pria itu menggasak seluruh isi rumah dengan mata liar, seperti binatang buas yang lapar, satu persatu benda berharga disapu masuk ke dalam karung besar yang telah mereka bawa. Tak ada yang datang, tak ada yang menyelamatkan. Hanya Arum dan Malam yang terus menyaksikan kebengisan itu. Dan saat mereka bersiap untuk pergi, Arum yang sudah nyaris kehilangan kesadaran. Saat itu, ia perlahan bangkit, sempat mengangkat tangan lemah, merintih memohon agar mereka tidak membawa semuanya. Tapi pria bertubuh kekar yang tangannya terluka karena perlawanan Arum tadi justru mendekat dengan wajah penuh dendam. Tanpa bicara, ia pun mengangkat linggis besi dan menghantamkan keras ke kepala Arum. Dedupan itu bergema keras di tengah keheningan malam. Seketika saat itu, darah pun memuncrat deras dari pelipis Arum, membasahi lantai yang dingin. Tubuhnya menggelepar sebentar lalu diam. Malam itu pun berubah menjadi sunyi yang mengerikan. Rumah itu seketika menjadi tempat tak berjiwa, hanya menyisakan jejak darah, kehancuran dan juga kebisuan yang menusuk. Singkatnya seminggu berlalu. Mobil hitam perlahan berhenti di depan rumah yang tampak tenang dari luar, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Pak Jeffrey dan Bunita yang baru saja kembali dari perjalanan bisnis mereka di luar negeri. Saat langkah pertama mereka turun dari mobil, membawa senyum yang segera menghilang begitu pintu rumah dibuka. Bau busuk menyengat langsung menyergap hidung, membuat Bunita menutup wajahnya dengan sapu tangan. "Kenapa rumah ini bau begini ya? Di mana Arum?" tanyanya dengan suara tegang, menatap suaminya dengan kebingungan dan rasa cemas yang kian menebal. Pak Jeffrey melangkah masuk dengan hati-hati, memanggil nama Arum berulang-ulang. Suaranya menggema di dalam rumah yang senyap saat itu. Setiap langkah menuntun mereka ke pemandangan yang lebih buruk. Sofa robek, kaca meja pecah, barang-barang berserakan di lantai. "Astagfirullah, apa ini? Kenapa berantakan begini?" gumamnya dengan diri. Matanya menyapu seluruh ruangan yang porak-poranda. Bunita pun berlari panik saat itu, membuka pintu demi pintu, mencari keberadaan Arum sambil memanggil namanya. Namun saat ia mendorong pintu kamar pembantu, tubuhnya langsung membeku. Di sudut ruangan yang gelap dan juga pengap, tubuh Arum sudah tergeletak dan kaku. Kulitnya membiru, tubuhnya membengkak, dan bau busuk yang tadi menyengat rupanya berasal dari sana. Itu adalah bau kematian. "Astagfirullah, Mas Jeffrey, Mas, ini Arum, Mas, cepat!" jerit Bunita saat itu. Tubuhnya goyah, air mata pun membanjiri wajahnya yang pucat saat itu. Pak Jeffrey bergegas masuk dan mendekati jasad Arum, tapi tubuhnya tersentak mundur begitu melihat kondisi mengenaskan itu. Ia menahan muntah lalu segera menarik istrinya keluar dari kamar, menggenggam ponsel dengan tangan gemetar, dan menghubungi kepolisian. Tidak butuh waktu lama, polisi datang dan mulai menyisir seluruh rumah untuk mencari petunjuk. Sementara tubuh Arum dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Namun aroma kematian dan keheningan mencekam rumah itu, seakan masih menggantung di udara, menolak pergi, seolah rumah tersebut telah berubah menjadi tempat yang dikutuk oleh kejadian yang tak bisa dimaafkan. Saat itu, Bunita yang sedang terduduk di sofa yang tersisa, wajahnya kosong, matanya menatap nanar ke arah dinding yang hancur. "Mas, bagaimana bisa ini terjadi, Mas? Kita meninggalkan dia untuk menjaga rumah, tapi dia malah..." Suaranya pecah di tengah tangis yang membanjiri pipinya. Pak Jeffrey yang menggenggam tangan istrinya mencoba tetap tegar meskipun hatinya terkoyak oleh rasa bersalah yang sangat menyesakkan dada. "Ya udah Bu,
kita akan cari tahu siapa yang melakukan ini. Mereka tidak akan bisa lolos, ucapnya. Namun dalam hati kecil mereka berdua tahu, luka ini tak akan mudah untuk disembuhkan. Pembantunya. Setelah rumahnya kemalingan dan pembantunya dilecehkan dengan kejam, mereka benar-benar menyesal. Rumah megah yang dulu menjadi simbol kemewahan kini berubah menjadi saksi bisu dari kekejian yang merenggut nyawa Arum. Arwahnya yang kehilangan kehidupan dengan cara begitu tragis, seakan masih menetap di dalam rumah itu, menatap setiap sudut yang pernah ia lewati. Keesokan harinya jasad Arum pun dimakamkan. Rumah itu dipenuhi oleh kerabat, tetangga dan warga desa yang datang memberikan rasa bela sungkawa. Ibu Arum saat itu duduk bersimpuh di dekat peti mati putrinya. Tangisannya tertahan namun tubuhnya bergetar dengan hebat. Wajah Arum yang dulu cantik kini telah membiru dan membengkak, namun tetap terlihat damai di balik kain putih yang menutupi tubuhnya. Nak, kenapa? Mengapa kamu pergi begitu cepat? Ibu tak tahu harus kemana tanpa kamu, nak. Bisik sang ibu dengan suara yang tersendat oleh isak tangis. Bu Ratri, wanita yang memperkenalkan Arum pada pekerjaan itu. Dia hanya berdiri di samping ibu Arum. Ia berusaha menenangkan wanita tua itu, namun air matanya terus mengalir menyaksikan penderitaan yang tak terukur. Beberapa hari kemudian saat itu, berita penangkapan geger mengguncang desa. Polisi berhasil menangkap para pelaku yang bertanggung jawab atas perampokan dan juga pembunuhan Arum. Mereka ditemukan oleh jejak DNA dan bukti lain mengarah pada rumah Pak Jeffrey. Singkat cerita, dalam ruang sidang saat itu, para pelaku hanya duduk dengan tangan terborgol. Wajah-wajah mereka kosong. Mereka mengaku sengaja mengincar rumah itu karena tahu pemiliknya sedang pergi ke luar negeri. Mereka berharap dapat mengambil benda-benda berharga tanpa perlawanan. Namun kehadiran Arum mengubah segalanya. Kami hanya butuh uang, Pak. Kami tidak berniat menyakiti siapapun, ujar salah satu dari mereka dengan suara datar. Tetapi keterangan saksi dan bukti yang kuat membuat jaksa tak memberi ruang untuk belas kasihan. Kalau butuh uang, ya kalian kerja, bukan malah merampok rumah orang. Terus, kalian juga sudah tega menggilir seorang anak muda gadis dan membunuhnya. Hakim pun saat itu memutuskan hukuman mati, dan ada juga yang penjara seumur hidup. Tak ada yang bisa menghapus fakta bahwa nyawa telah direnggut secara brutal. Para pelaku digiring keluar dari ruang sidang dengan wajah datar, tanpa penyesalan. Namun di dalam hati keluarga Arum, luka itu tetap menganga. Di saat malam-malam sepi, Bu Nita masih mendengar suara jeritan dalam mimpinya. Rumah megah itu tetap berdiri. Bayangan kelamnya tak pernah benar-benar hilang. Beberapa bulan berlalu, rumah besar yang dulu dihuni oleh keluarga Pak Jeffrey kini sudah terlihat sepi. Seperti bangunan yang sudah lama terlupakan. Pintu dan jendela tertutup rapat, tak ada lagi suara tawa anak-anak yang dahulu mengisi sudut-sudut rumah itu. Warga sekitar hanya melihat dari luar, menatap bangunan yang tampak terawat namun menyimpan aura mengerikan. Di sisi lain saat itu, memang setelah kejadian mengerikan itu, keluarga Pak Jeffrey dan Bu Nita, mereka memutuskan untuk pindah dari rumah itu. Mereka tak ingin mengingat kejadian-kejadian mengerikan yang terjadi di dalamnya. Rumah itu sudah angker ya? Bilik salah seorang warga yang berjalan melewati halaman depan. Iya Pak, kalau malam-malam ya, sering juga sering banget bahkan terdengar suara tangisan dan cerita dari dalam. Mereka bilang itu adalah suara Arum yang menangis setiap malam saat angin berhembus kencang. Itu adalah arwahnya yang belum tenang karena dia meninggal belum saatnya. Tak jarang juga saat itu terdengar suara aneh seperti isak tangis pilu dari ruang-ruang kosong.
Suara langkah kaki yang kadang terdengar, meski tak ada satupun yang tinggal di dalam rumah itu. Mereka yang mencoba mendekat mengatakan ada sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang menolak pergi. Arwah Arum yang belum benar-benar mendapat keadilan masih bergentayangan di rumah itu, membisikkan rasa takut, rasa marah, dan juga rasa kehilangan. Seiring waktu terus berjalan, namun rumah itu tetap berdiri kokoh, menjulang, menyimpan misteri yang belum terpecahkan. Di balik setiap dindingnya seolah ada mata yang mengintai, menunggu meneriakan cerita yang tak terdengar. Dan di salah satu sudut tergelap rumah itu, sesuatu terus menunggu waktu untuk diingat kembali. Kini keluarga Arum benar-benar sudah mengikhlaskan kepergiannya. Dan Arum, wanita yang tak bersalah, kini menjadi arwah yang gentayangan, mencari keadilan. Cerita pun selesai. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan klik lonceng notifikasinya, serta like dan komen yang banyak di kolom komentar. Akhir kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.